Selamat malam, perkenalkan nama saya Kusman John Tokeo, NIM 1923735649, kelas TKJ 4D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer 2 tentang 7 lapisan OSI layar, routing, dan protokol jaringan. Yang berikut adalah OSI layar. OSI layar, pengertian tentang OSI layar. Open System Interconnection atau OSI layar adalah susunan atau rangkaian jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda, di mana lapisan 1 sampai 4 dinamakan lapisan bawah, yang di mana lapisan tersebut berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data pada jaringan, sedangkan lapisan 5 sampai 7 disebut lapisan atas yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi. Sistem jaringan pada OSI layar beroperasi dengan satu prinsip dasar, yaitu setiap lapisan mengenangi pekerjaan spesifikasi dan kemudian meneruskan data ke lapisan berikutnya. Tujuan dari pembuatan OSI layar adalah menjadi model rujukan bagi setiap developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolatif, yang berarti user atau pengguna dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Ini adalah tampilan dari OSI layar. Yang pertama, spesifika layar. Layar pertama adalah spesifika layar. Sesuai dengan namanya, spesifika layar berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar spesifikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Yang kedua ada data link layar. Lapisan berikut pada OSI layar adalah data link layar, yang merupakan salah satu layar yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan dalam frame, pengalamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat 2 level pada lapisan data link layar, yaitu Logical Link Control atau LLC, Medical Access Control atau MAC. Yang ketiga, network layer. Lapisan selanjutnya adalah fungsi utama dari network layer. Ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Yang keempat, transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan ISO yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transportasi layar pada setiap OSI ini adalah mencegah data ke dalam paket-paket data, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. 5. Session layer. Lapisan selanjutnya pada ISO adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan magnet dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam, presentation layer. Layar kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layar keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layar presentation ini adalah mentransfer data yang akan mentransmisikan dan menuju ke sebuah aplikasi. Yang ketujuh adalah application layer. Application layer merupakan aplikasi pertama yang pada saat ini sebuah data memulai transfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Yang berikut ada routing. Pengertian dari routing adalah alat untuk mengirim paket data
atau pesan ke tujuan melalui jaringan atau internet melalui proses routing. Routing mengirim data dan informasi dengan meneruskan paket data yang dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan lain atau satu komputer ke komputer lain. Routing ini juga mengirim dan menerima paket atau pesan ke tujuan melalui jaringan internet. Fungsi router atau routing digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau lebih jaringan satu dengan jaringan lain. Router sering disalahartikan sebagai switch, namun kedua alat ini memiliki fungsi yang berbeda, yaitu router ia berfungsi sebagai penghubung jalan antara jalan jaringan satu dengan jalan jaringan yang lain, sementara switch ia berfungsi sebagai jalan, yaitu mengumpulkan jaringan-jaringan yang ada ke dalam satu jaringan untuk membentuk LAN atau Local Area Network. Jenis-jenis routing. Di sini ada beberapa routing, yaitu routing default adalah routing yang digunakan untuk mengirim paket secara manual sering digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar atau hanya bisa digunakan di lokal saja. Berikut ada routing static. Routing static adalah router yang memiliki kabel routing statik dan statiknya diatur oleh administrasi jaringan secara manual. Routing dinamik adalah router yang membuat tabel routing secara otomatis dengan membaca lalu lintas jaringan dan tentu juga dengan saling berhubungan dengan router yang lain. Router dinamis adalah router yang paling mudah daripada router default dan statik. Yang berikut ada protokol. Pengertian dari protokol yaitu protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dengan dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Fungsi protokol jaringan memang berperan yang cukup vital dengan perpindahan data di internet. Secara umum, fungsi protokol adalah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. Secara lebih khusus berikut adalah fungsi dari protokol. Yang pertama ada addressing header IP. Paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menentukan informasi untuk menentukan setiap paket melalui network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Kedua ada reassembly. Kegunaan internet protokol pada reassembly adalah memastikan pesan dipecahkan menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagaimana besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket. Dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Yang ketiga ada timeouts. Timeouts adalah setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overloaded dengan paket yang rusak. Yang keempat ada options. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer mengirim untuk memutuskan paket bagaimana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Jenis-jenis protokol jaringan. Pada jaringan komputer di seluruh dunia ada beberapa jenis protokol yang digunakan untuk berhubungan. Beberapa jenis protokol yaitu yang pertama TCP atau IP, Transmission Control Protocol. TCP
dan Internet Protokol atau IP merupakan standar komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Yang kedua ada User Datagram Protocol atau UDP, adalah transport TPC atau IP yang dapat mendukung komunikasi yang variabel tanpa adanya koneksi antara host di dalam satu jaringan. Yang ketiga, Domain Name System atau DNS, adalah distribut database yang dipakai dalam mencari nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP atau IP. Dan DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. Yang keempat ada HTTPS. HTTPS pasti sudah sering Anda dengar. Kata HTTPS ini dilihat di saat mengakses halaman web yang menggunakan SL, apalagi HTTPS sudah banyak digunakan di berbagai website. Kombinasi dilakukan untuk menjaga keamanan beberapa serangan pihak ketiga. Biasanya serangan yang dilakukan adalah menyerap informasi dari komunikasi yang terjadi. Yang kelima ada SSH atau Secure Shell. SSH adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadi pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai mengirim file mengandalkan pada jarak yang jauh dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan Telnet, VT protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul. Yang keenam, Telnet. Telnet Telecommunication Network dikenal pada 1969. Telnet memiliki standarisasi sebagai IFTF STD8 yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini juga berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun sayangnya Telnet mempunyai keterlambatan keamanan yang masih berisiko. Sekian dan terima kasih.